Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutina Aziz, mahasiswi Pendidikan Fisika Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita lihat pada layar. Pada tampilan awal ini merupakan tampilan menu utama di mana ada tombol kompetensi, materi, dan evaluasi yang akan mengantarkan kita pada masing-masing pembahasan tersebut. Kita lihat pada slide awal ini, memenuhi prinsip pembelajaran koherensi, di mana tidak ada gambar atau tulisan yang tidak sesuai yang saya masukkan. Di sini terdapat dua gambar sumber cahaya, di mana gambar ini relevan dengan judul dari materi yang ada dalam media pembelajaran ini. Langsung saja kita klik pada tombol kompetensi. Nah, pada kompetensi ini terdapat kompetensi dasar dari materi pembelajaran yang akan dibahas dalam media ini, yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. KD kedua yaitu melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya. Kemudian pada slide berikutnya terdapat indikator dari materi pembelajaran ini. Nah, sampai situ. Selanjutnya kita masuk pada materi. Pada slide pertama, materi memenuhi prinsip multimedia, di mana gambar atau animasi disajikan bersama dengan teks agar peserta didik lebih paham dan lebih mudah untuk mengonstruksi pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya pada slide kedua, pada slide ini memenuhi 3 prinsip pembelajaran multimedia interaktif, yaitu yang pertama prinsip kesinambungan spasial atau kesinambungan ruang, di mana gambar dan teks disajikan saling berdekatan agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mudah menangkap maksud dari materi tersebut jika gambar dan teks disajikan secara bersamaan. Prinsip kedua yaitu kesinambungan waktu, di mana gambar dan teks disajikan secara bersamaan agar peserta didik tidak mengalami kesalahan dalam memproses informasi yang mereka peroleh. Dan prinsip yang ketiga merupakan prinsip sinyal, di mana dari teks tersebut diberikan sinyal atau tanda yang hal-hal mana yang penting yang perlu dipahami oleh peserta didik dari pembahasan tersebut. Nah, selanjutnya pada slide ketiga, sama halnya dengan slide kedua tadi, memenuhi prinsip kesinambungan spasial atau keterdekatan ruang dan prinsip kesinambungan waktu atau keterdekatan waktu, di mana peserta didik akan lebih mudah paham jika gambar disajikan dengan teks secara berdekatan dan ditampilkan secara bersamaan. Selanjutnya,
Pada slide berikutnya ini merupakan video dari praktikum interferensi celah ganda Young. Pada slide ini memenuhi prinsip redundansi. Baiklah, kita simak video praktikum tersebut. Nah, pada slide ini memenuhi prinsip redundansi, di mana animasi atau video yang disandingkan dengan teks dipercaya dapat membuat peserta didik lebih paham terhadap materi yang disampaikan dibandingkan jika kita menampilkan video, narasi, dan teks. Karena jika animasi atau video digabungkan dengan teks atau narasi secara bersamaan, maka akan tumpang tindih sehingga informasi yang diperoleh peserta didik tidak akan maksimal. Selanjutnya, pada slide ini memenuhi prinsip kesinambungan spasial, di mana gambar dan teks disajikan secara berdekatan agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Sama halnya dengan ini, gambar disandingkan dengan teks agar tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi pada peserta didik. Pada slide ini memenuhi prinsip sinyal, di mana diberikan light atau warna yang berbeda pada inti pembahasan yang sesuai dengan gambar di samping. Ini merupakan persamaan dari gambar yang tadi. Sama halnya dengan interferensi maksimum tadi, memenuhi prinsip sinyal dan kesinambungan spasial. Ini adalah akhir dari materi interferensi cahaya pada celah ganda. Selanjutnya, evaluasi. Pada evaluasi ini memenuhi prinsip interaktivitas, di mana peserta didik dapat mengendalikan sendiri dan mengerjakan langsung setiap pertanyaan yang ada pada media ini. Misalnya jawaban dari soal ini adalah
5.000. Nah, kemudian next 15, next. Pada slide ini juga terdapat teks yang disandingkan dengan yang didekatkan dengan gambar. Misalkan ini jawabannya 600. Nah, jika peserta didik berhasil melampaui standar yang ditentukan, maka dia akan mendapatkan berupa penghargaan seperti yang ada pada layar. Sebaliknya, jika peserta didik tidak berhasil menyelesaikan pertanyaan dengan baik, maka akan menampilkan gambar emoticon yang gagal. Demikianlah presentasi dari media yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.